atau apa? Oke, berarti terdengar dengan jelas ya. Oke, kita buka acaranya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka semuanya. Senang sekali Bunda bisa hadir hari ini bersama para pramuka siaga se-Indonesia. Tepuk tangan dulu buat semua. Waduh, di hari yang masih pagi, padahal libur ya. Bunda tahu Nanda pasti lelah, sekarang sudah transisi dari sekolah online ke beberapa yang mungkin sudah offline ya, adik-adik Nanda-Nanda semua. Nah, Bunda mengucapkan selamat datang di acara kita pagi hari ini, Dongeng Siaga Seru Selalu bersama Yanda Ayo dan Bunda Novia. Acara ini diselenggarakan oleh Pramuka Indonesia atau Scout Movement dan Pusinfo Warnas. Senang sekali Bunda pagi ini. Iya pastinya Nanda semua juga ditemani oleh Bunda dan Yanda di rumah ya. Jadi halo Bunda dan Yanda di rumah, terima kasih sudah menemani Nanda semua pagi ini, sudah mungkin membantu men-set kameranya, handphonenya atau laptopnya. Hari ini Rabu 1 Juni 2022 ya, kita merayakan hari spesial Nanda semua. Ada yang tahu apa itu hari ini? Ayo silakan. Oke, coba Bunda panggil dulu yang sudah tunjuk tangan ya, yang sudah raise hand. Nanti tolong di-unmute. Wah, banyak semua, tiba-tiba semua layarnya ada raise hand atau tunjuk tangan. Oke, Bunda panggil satu persatu sambil menyapa dulu teman-teman semua ya. Nanda Fatih coba ya. Bunda bantu unmute deh Nanda Fatih. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Nanda dari mana nih? Dari Banjar. 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 Wah, oke, jauh sekali. Salam pagi, salam pramuka. Nanda, hari ini berkenaan dengan apa? Nanda tahu tidak? Pramuka. Hari Pramuka, ya dongeng Pramuka. Tapi 1 Juni itu juga dirayakan sebagai hari perayaan spesial di Indonesia dan dunia. Nanda Fatih tahu nggak apa itu? Enggak. Nggak tahu ya? Nggak apa-apa. Tapi udah berani tunjuk tangan, udah berani bicara, Bunda bangga sekali ya. Oke, kalau gitu Bunda panggil satu lagi ya. Siapa ya? Nanti Fatih kita dengarkan sama-sama ya. Coba Bunda panggil bagaimana dengan Almira Bilkis. Coba. Oke, Bunda bantu unmute ya. Selamat pagi Almira, salam pramuka. Salam. Iya, Almira, hari ini berkenaan dengan apa ya? Perayaan apa di Indonesia? Hari kelahiran Pancasila. Oke, jadi hari ini berkenaan dengan hari kelahiran Pancasila ya Fatih ya. Dengan ikut di acara ini Fatih sekarang jadi tahu. Nah kalau yang internasional, Almira tahu nggak? Nanda tahu nggak perayaan apa? Ada apa? Oke, Bunda akan panggil satu lagi. Siapa yang tahu di dunia internasional kita juga merayakan hari spesial? Coba ya, Bunda panggil ya, sebentar. Aduh, banyak sekali di screen-nya. Coba Bunda panggil Arif Rahman Hakim. Ayo, boleh Kak Hoir atau ini dibantu untuk di spotlight? Hari anak-anak internasional hari ini. Hari Perlindungan Anak Internasional. Betul sekali. Kalau boleh tahu, Bunda Novi, Arif Rahman Hakim dari sekolah mana? SD Thalia. SD Thalia di Bogor.
Wow, teman-teman semua sapa salam pramuka dari Bogor dan juga teman-teman semua terima kasih. Ya, terima kasih atas Teman mama keberaniannya. aku. Mana? Ibu teman mama aku. Oh iya, iya. Eh, Bunda kenal sama mamanya Arif ya. Senang sekali sudah bisa bergabung ya. Semangat terus ya. Oh ya, Arif ini iya sama-sama. Nah, jadi hari ini adalah perayaan Hari Kelahiran Pancasila di Indonesia yang nanti semangatnya adalah katanya bangkit bersama membangun peradaban dunia. Jadi semua pramuka siaga Indonesia juga harus selalu bersemangat ya. Dengan usia kalian, kalian harus selalu sesuai dengan janji kalian ya di pramuka bahwa harus melakukan kebaikan salah satunya ya. Selalu melakukan kebaikan setiap hari dan selalu berbakti kepada ayah dan bunda. Jadi di usia kalian sebagai pramuka siaga, ayo kita bangkit bersama supaya nanti ketika kita dewasa kita bisa bangkit selalu dan menjadi bagian peradaban dunia yang baik. Nah, kalau perlindungan Hari Anak Internasional itu berarti semua masyarakat di dunia itu semua menghargai dan melindungi hak adik-adik semua sebagai bagian dari masyarakat. Ya, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Jadi Bunda Novi nih sama Yanda Ayo hari ini benar-benar ingin melihat Nanda semua semangat, berani berbicara, berani tampil, dan selalu terlibat secara positif dalam setiap kegiatan, terutama di kegiatan pramuka. Setuju? Setuju? Setuju ya? Oke. Nah, setelah ini kalian juga akan kedatangan tamu spesial nih. Semua mungkin sudah ada yang kenal, atau kalau yang belum, Bunda akan perkenalkan. Ada bersama kita hari ini adalah Yanda Ayo panggilannya. Boleh apakah Yanda Ayo sudah ada di sini? Sambil menunggu, kemarin Bunda juga disampaikan bahwa acara ini juga disampaikan kepada para pramuka siaga di beberapa daerah di luar negeri seperti Kairo, Kuala Lumpur, Bandar Sri Begawan atau Riyadh. Jadi teman-teman Nanda juga yang para siaga sedang menemani Bunda dan Yandanya bertugas itu juga diundang untuk menghadiri acara pagi ini. Dongeng siaga seru selalu. Boleh mungkin Bunda juga sambil menunggu Kak Yanda Ayo ingin memanggil nih, ada nggak nih teman-teman siaga, Nanda siaga yang dari luar negeri, apakah sudah hadir? Selain dari seluruh Indonesia? Oke, beberapa bilang menyampaikan bahwa suara Bunda bergema dan tidak terlalu jelas ya. Tetapi mungkin sinyal ya, yang Nanda semua harap bersabar. Normal, Bunda. Normal, oke. Berarti di beberapa daerah normal, jadi ada kendala sinyal. Mudah-mudahan Nanda bersabar ya, tidak apa-apa. Yang penting kita hadir dulu pagi ini. Terima kasih. Baik, ada yang dari luar negeri yang hadir hari ini? Coba raise hand-nya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa mengundang Nanda yang saat ini menemani bertugas Yanda dan Bundanya di luar negeri. Pastinya kita senang sekali ya untuk bisa tahu bagaimana sih kegiatan pramuka di luar negeri sana, saling berbagi ya, nanti suatu saat di acara-acara lain juga Bunda ingin dengar nih kalau pramuka di Jawa Timur seperti apa, di Sulawesi ataupun di daerah Indonesia lainnya ya. Oke, yang akan mendongeng hari ini adalah Yanda Ayo. Beliau adalah salah satu bukan salah satu ya, pendiri dongeng
dan juga pendiri komunitas dongeng yang cukup terkenal di Indonesia. Dan sekarang Ayo juga sudah aktif mendongeng di dunia internasional. Adik-adik semua, Nanda semua. Bangga ya kalau kita bisa punya prestasi yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Jadi Yanda Ayo itu sudah bersama-sama para pendongeng internasional selalu bersemangat menggerakkan dongeng sebagai satu kegiatan positif buat para adik-adik di seluruh dunia. Mereka yang sehat, bahkan Yanda Ayo juga sering mendongeng di rumah sakit. Terus untuk adik-adik yang tidak beruntung, itu yang selalu Yanda Ayo lakukan hari ini. Jadi sampai hari ini. Jadi senang sekali nih kita bisa bertemu dengan Yanda Ayo meskipun masih melalui layar Zoom dalam Dongeng Siaga Seru Selalu. Ya, karena mungkin masih Yanda Ayonya sih memang secara jadwal nanti akan hadir pukul 10 ya. Tapi yuk kita buat kegiatan seru dulu sama-sama. Nah, kegiatan ini namanya Chain Story atau rantai cerita. Ada yang pernah melakukan ini di sekolah belum? Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia atau di kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing? Belum? Oke, tapi nggak apa-apa ya, berani mencoba kan? Semangat ya. Jadi Chain Story ini adalah atau rantai cerita ini adalah akan melatih adik-adik semua ya untuk merangkai kata menjadi kalimat dan juga bekerja sama bersama teman lainnya merangkaikan kalimat-kalimat tersebut menjadi satu buah cerita. Nanti ada aturannya. Bunda Novi akan panggil minimal 5 orang sukarelawan siaga yang selalu berani ya untuk tampak di layar. Nanti tantangannya adalah Bunda akan memberikan satu kalimat awal pembuka cerita. Nah, tugas Nanda Siaga nanti adalah melanjutkan kalimat tersebut sehingga nanti akan membentuk cerita yang utuh. Ya, semua nggak tahu nih ceritanya tentang apa. Jadi nanti harus berpikir kreatif, berpikir berani. Kira-kira serunya setelah kalimat yang Bunda Novi bacakan apa ya? Kalau kalian sering membaca cerita, pasti akan mudah melakukan ini. Kalau kalian sering berlatih di sekolah ya, bersama Ibu Guru Bahasa Indonesia atau teman-teman menceritakan sesuatu, pasti terlatih untuk hal ini. Ya, coba kita mulai ya. Siapa yang ingin menjadi volunteer atau sukarelawan untuk story chain pagi ini? Yang pertama, coba raise hand. Raise hand di layar. Bunda akan pilih. Udah banyak. Oke. Bunda pilih Ananda Adelia. Oke, boleh Kak Hoir dibantu di spotlight. Oke, nanti kita akan ada 5 orang. Selamat pagi Adelia dari SDN 48 Pangkal Pinang. Oke, coba tes suaranya dulu. Suaranya tidak terdengar ya, coba. Coba. Halo. Wah, suaranya terkendala sepertinya nih. Nanda Adelia. Apa hanya Bunda saja yang tidak mendengar? Tidak, Bunda. Kita juga nggak dengar nih. Oh, oke. Boleh Nanda Adelia minta tolong kepada Bunda dan Yandanya? Karena kalau suaranya tidak terdengar, mohon maaf belum bisa ikut bercerita dulu. Coba cek sekali lagi. Bunda. Halo, halo. Halo. Halo, oke. Coba di spotlight lagi. Halo. Sudah terdengar. Ini Nanda Adelia ya dari Pangkal Pinang? Iya, Bunda. Oke, ditunggu dulu ya. Bunda akan pilih sukarelawan selanjutnya. Siapa ya?
Coba Puja Raisya Putri. Hai, selamat pagi, salam pramuka. Coba. Salam pramuka. Salam. Aha, Nanda Raisya Putri dari Jambi ya. Ya. Wow, oke. Siap nanti melanjutkan cerita dari teman-teman dan dari Bunda? Siap. Oke, Bunda pilih lagi. Sebentar ya. Sekarang Bunda butuh sukarelawan putra ya. Siaga putra. Coba M. Rahil Zulfa Akbar. Wah, nampaknya tegap, tersenyum, semangat. Bunda pilih. Ayo Kak, di spotlight. M. Rahli Zulfa Akbar. Susah enggak ketemunya ya, soalnya layarnya banyak nih. Oke, Rahlil Zulfa Akbar, Nanda dari mana nih? Banjarmasin. Wow, dari Pangkal Pinang, Jambi, dan sekarang Banjarmasin. Salam pramuka. Salam. Oke, enggak usah tegang ya. Tenang saja. Oke, 2 lagi. Bunda mau panggil. Deg-degan nih. Senang sekali Pramuka Siaga Indonesia semuanya semangat dan berani. Bunda panggil Arik. Arik dari SD Islam Al-Falah. Al-Falah mana nih? Ayo. Coba. Dari Al-Falah mana? Jambi. Jambi juga. Oke. Oke, sekarang tinggal 1 yang terakhir. Bunda panggil Naila Faikah Sunjaya. Senyumnya manis sekali semuanya. Oke, sudah siap, tinggal tunggu di spotlight ya. Naila Faikah Sunjaya. Dari mana Naila? Dari Bandung. Dari Bandung. Wow, Jawa Barat. Yuk. Kita on cam ya. Oke. Jadi Bunda Nailanya sudah di spotlight Kak Khori. Oke, nah sudah lengkap. Senang sekali Bunda punya 5 orang perwakilan siaga pemberani dari seluruh Indonesia. Yuk, aturannya adalah nanti akan bergantian melanjutkan kalimat yang Bunda bacakan sebagai satu cerita yang seru. Jadi urutannya Bunda akan atur dari setelah Bunda yang harus melanjutkan pertama adalah Nanda Adelia. Siap? Oke. Nanti setelah Nanda Adelia baru ke Nanda Puja. Siap? Siap. Dari situ baru ke Nanda Naila, ke Nanda Arik, dan diakhiri penutup ceritanya berarti Nanda Rahlil Zulfa. Oke? Oke. Ya. Ya. Yang pertama. Simak ya. Pada suatu hari, ada seorang adik laki-laki berjalan sendirian. Tiba-tiba, coba Nanda Adelia, tiba-tiba Bertemu seorang kakek. bertemu seorang kakek. Selanjutnya, Nanda Puja Raisya, apa yang dilakukan? Dan dia menyapa kakek itu. Dia menyapa kakek itu. Kemudian, apa katanya? Apa katanya Nanda Naila? Setelah adik laki-laki menyapa kakek itu, mereka berdua langsung mengobrol. Ngobrol. Kemudian, Nanda Arik?
Oh, suaranya belum di-unmute. Maaf, Bunda bantu ya. Coba. Bisa nggak, Nanda Arik? Dan kakek itu bagaimana kabarnya kakek? Oke, menanyakan kabar sang kakek. Lalu, akhirnya, Aku menjawab baik-baik saja. oke, kakek menjawab baik-baik saja. Akhirnya setelah itu apa, Rahlil? Setelah itu mereka berpisah. Wah, tepuk tangan dulu buat semuanya. Pertemuan yang singkat ya. Bertemu, saling menyapa, menanyakan kabar, dan mengatakan baik-baik saja. Kemudian mereka berpisah. Seru enggak? Seru tidak? Seru. Kita masih punya waktu nih sebenarnya 5 menit lagi. Mau diulang lagi satu kali lagi? Mau ya? Oke. Dikasih tantangan cerita yang lain boleh ya? Boleh. Oke. Sekarang Bunda mau putar lingkaran ceritanya. Dari Rahlil, kemudian Arik, kemudian Naila, kemudian Raisya, baru ke Adelia. Oke ya, kita putar nggak apa-apa ya. Jadi sekarang yang membuka cerita adalah Rahlil nanti setelah Bunda, dan menutup akhir ceritanya nanti Adelia. Siap? Siap. Pada suatu sore di bumi perkemahan, Nanda Sari sedang membersihkan tendanya. Dibantu dengan temannya. Kemudian Arik, Nanda Sari namanya ya. Pada suatu sore di bumi perkemahan, Nanda Sari merapikan tendanya dibantu dengan temannya. Kemudian Mereka membuat api unggun. wah, seru banget. Mereka kemudian membuat api unggun. Kemudian mereka berkumpul. Kemudian melakukan apa lagi? Mereka berkumpul di depan api unggun dan mereka membakar ikan. Tapi Raisya belum nih. Sambil Raisya coba. memainkan gitar. Sebentar ya Adelia, Raisya, Bunda masih menunggu Raisya nih. Setelah mereka berkumpul, Raisya ingin teman-teman siaganya melakukan apa sebelum membakar ikan? Mereka menari dan bersukaria. Oke, mereka menari dan bersukaria di depan api unggun. Kemudian Adelia? Mereka sangat senang dan gembira. Tepuk tangan dong. Coba kita ulang dari awal. Ingatkan tadi apa saja? Ya, kita mulai dari awal tapi nanti langsung bersaut-sautan. Oke, Bunda mulai ya. Pada satu sore hari, Nanda Sari di bumi perkemahan sedang merapikan tendanya. Kemudian, siapa Rahi? Dibantu temannya. Dibantu teman-temannya. Nanti Puja ngerti kan langsung ngomong. Masih ingat tadi, Arik? Arik lagi belajar untuk mengatur device-nya nih. Handphonenya sepertinya ya. Gimana Arik? Dibantu dengan teman-temannya. Tadi apa? Mereka membuat api unggun. Mereka membuat api unggun. Kemudian mereka berkumpul. Raisya? Lalu mereka menari dan bersukaria. Bersukaria.
Dan mereka bergembira. Dan mereka bergembira. Tepuk tangan semua untuk Nanda Siaga. Nah, permainan ini sebenarnya bisa kalian selalu mainkan sama teman-teman di rumah ataupun di sekolah. Ini melatih kreativitas berpikir. Ya, Nanda semua juga jadi melatih bagaimana merangkai kata dan kalimat, melanjutkan cerita, merangkai sebuah cerita secara utuh. Seru ya? Oke ya. Jadi ingat apa permainannya? Story chain atau rantai cerita. Oke, terima kasih. Semuanya hebat. Terima kasih untuk Nanda semua juga yang menyimak ya. Nah, sekarang Bunda mungkin sepertinya Yanda Ayo sudah siap-siap nih. Coba kita panggil yuk sama-sama. Yanda Ayo. Halo, selamat pagi. Dengar suaranya saja sudah spesial. Nah, ini yang namanya Yanda Ayo dari Ayo Dongeng Indonesia. Oke, nanti adik-adik juga Nanda semua ya, boleh mulai cek Instagramnya ya, Yanda Ayo ya. Boleh, silakan. Iya, karena nanti di sana selalu ada banyak kegiatan mendongeng yang seru dari Yanda Ayo dan teman-teman komunitas pendongeng se-Indonesia. Boleh Yanda Ayo kalau mau menyapa adik-adik Nanda semua di seluruh Indonesia. Wah, ini dari seluruh Indonesia. Ada Luar dari... biasa. Selamat pagi adik-adik semua. Semua teman-teman Pramuka Siaga di seluruh Indonesia. Salam Pramuka. Salam Pramuka, Yanda Ayo. Wah, tadi seru banget kayaknya. Seru ya? Main cerita-cerita. Iya. Terus Bunda jadi udah dong ceritanya dong. Tadi sudah selesai yang pertama. Berarti tentang... aku udahan nih. Eits. Aku pulang nih. Eits. Aku boleh udah di rumah juga sih. Yanda boleh pulang nggak? Nanda semua? Nggak boleh ya. Sebelum menceritakan cerita yang akan dibacakan nanti. Oh ya, Yanda ceritanya tentang apa sih? Boleh nggak bocoran? Kita dengerin aja lah ya. Oke. Jadi, nanti aku jelasin deh. Oke. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita persilakan Yanda Ayo dengan ceritanya yang pertama. Silakan Yanda. Baik, terima kasih Bunda Novi. Selamat pagi teman-teman semua. Teman-teman ya, karena kan kita seumuran kan. Selamat pagi Nanda Naila ya. Senang sekali tadi melihat ada beberapa teman-teman yang sudah bercerita. Dan sekarang adalah gantian Yanda Ayo yang akan bercerita untuk kalian semua. Sudah siap? Coba kalau sudah siap semuanya, kepalanya didekatkan ke kamera, terus kedipin matanya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Kalau sudah siap, yang udah siap aja. Wah, Dava dikedipin dong, jadi tahan terus dong. Luar biasa. Nah, wah aku lihat nih ada 295 anak-anak yang sudah mengedipkan matanya 5 kali. Soalnya yang lainnya orang dewasa ya. Baiklah, sekarang Yanda Ayo akan bercerita untuk kalian, tapi Yanda butuh bantuan kalian semua untuk ikut gerakan-gerakannya. Dan boleh ikut mengucapkan, tapi mengucapkan di tempatnya masing-masing tanpa perlu menghidupkan mikrofonnya. Oke, kita coba dulu ya. Coba tangannya diangkat dan dibuka 5 jarinya. Oke, siap ya. Kita akan bercerita dengan mempergunakan kelima jari ini. Coba, ada berapa di satu tangan ini, jari-jari kalian yang sudah dibuka ini? Pakai gerakan mulut, boleh? 1 atau 2 atau 3 atau berapa? Ada berapa jarinya? 5. Oke, aku melihat tuh. Ada siapa nih? Dava, Lia, Rahlil ya, semuanya 5. Oke, benar. Ada 5. Nah, aku akan bercerita dengan mempergunakan 5 jari ini. Dan kalian akan mengikuti ya. Nah, tugas teman-teman semua adalah
Ikuti apa yang aku ucapkan dan ikuti apa yang aku lakukan. Apa gerakan-gerakan dengan kelima jari ini? Siap? Kalau sudah siap, coba sekarang mulutnya dibuka tutup 5 kali kalau sudah siap. Luar biasa. Oke, kita mulai ya ceritanya ya. Suatu hari, boleh diikutin, ada 5 sahabat. Ada kelingking. Coba digerakin jari kelingkingnya aja. Ada manis. Ada tengah. Ada telunjuk. Dan ada jempol. Kelima sahabat ini senang sekali bermain. Mereka suka lari-lari. Mereka senang lompat-lompat. Mereka senang main sembunyi-sembunyi. Tunggu sebentar ya. Mereka senang manjat-manjat. Nah, kalau mereka sudah bermain seharian, mereka sore harinya akan mengantuk. Lalu mereka menguap. Dan malam harinya akan tidur. Nah, coba lihat gerakan tangannya, diingat ya. Kalau mereka tertidur, mereka akan mendengkur. Gimana suara mendengkurnya? Pagi harinya, sahabat yang pertama bangun. Siapa sahabat yang pertama? Siapa tadi yang pertama sahabatnya? Kelingking, betul sekali Puja. Ini dari Purwokerto juga benar. Kelingking terbangun. Lalu si kelingking berkata, "Aku lapar." Bilang apa? Aku lapar, benar. Lalu sahabat yang kedua bangun. Lalu dia bilang apa? Aku juga lapar. Lalu yang ketiga bangun dan dia bilang, aku kok juga lapar ya. Lalu yang kelima bangun dan dia bilang, aku juga lapar. Nah, lalu sahabat yang kelima terbangun. Kayaknya sahabat yang kelima ini anak pramuka sih. Soalnya bangun tidur, langsung membereskan tempat tidur, lalu mandi, sarapan, dan main. Tapi dia mendengar teman-temannya mengeluh lapar. Dia kemudian bilang sama teman-temannya, teman-teman, kalau lapar jangan mengeluh, tapi cari makanan. Makanan tidak datang sendiri. Tapi keempat sahabatnya hanya mengeluh dan mengeluh dan mengeluh sepanjang hari sampai sore hari tiba. Lalu apa yang mereka lakukan biasanya sore hari? Ada yang masih ingat kemarin? Sore hari apa? Kalau ini apa? Mengantuk. Lalu menguap. Dan malam harinya tidur sambil mendengkur. Pagi harinya bangun lagi. Sahabat yang pertama bangun dan bilang apa kemarin? Ada yang masih ingat? Aufar bener banget. Aku lapar. Lalu sahabat yang kedua bangun dan bilang apa? Nadine bener. Aku juga lapar. Lalu yang ketiga bangun dan bilang apa? Aku kau juga lapar ya. Lalu yang keempat bangun. Aku lapar. Tapi sahabat yang kelima terbangun dan ingat
dia sudah melakukan seperti biasa. Bangun tidur, membersihkan tempat tidur, terus mandi, terus makan. Dan dia melihat mungkin sekarang teman-temannya perlu dibantu nih. Nah, kan anak pramuka banget nih, biasanya suka membantu teman. Dia kemudian pergi ke banyak tempat untuk mencari lebih banyak makanan. Dan dia menemukan banyak makanan untuk membantu teman-temannya. Dan itulah yang terjadi. Kenapa jempol kalian letaknya lebih jauh dibandingkan keempat jari yang lain? Coba dibandingkan. Keempat jari yang lain ini letaknya berdekatan, hanya jempol yang paling jauh. Lihat nggak jari kalian sendiri? Karena jempol senang membantu teman yang lain. Dan dia senang pergi jauh. Itulah kenapa dia tempat tinggalnya sekarang bisa jauh kemana-mana. Karena kemanapun dia pergi, dia akan diterima oleh banyak orang karena senang membantu orang lain. Dan itulah kenapa kalau ada anak yang senang membantu orang lain atau senang berbuat baik, biasanya dikasih jempol. Nah, seperti Karyo kasih jempol untuk kalian karena kalian luar biasa pagi ini bercerita dengan semangat sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Nah, kalau kita tepuk tangan di ruang digital, di Zoom, atau di ruang digital manapun, tepuk tangannya seperti ini. Tepuk tangan ini adalah tepuk tangan yang sama yang bisa kalian pergunakan kalau bertemu dengan teman-teman yang tuli atau teman-teman yang tidak bisa mendengar. Jadi bukan begini tepuk tangannya, tapi begini. Gitu. Dan kalau kita ketemu dengan teman-teman tuli atau di ruang digital juga, kalau kita mau bilang terima kasih, nanti bilangnya begini. 5 jari diletakkan di dagu, kemudian dibuka ke depan. Terima kasih. Nah, ini terima kasih. Artinya, terima kasih. Coba kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Dan bilang terima kasih. Nah, kita sudah belajar hal yang baru nih. Sekarang Karyo mau bilang buat kalian, terima kasih. Karena hari ini, tanggal 1 Juni, kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Dan kalian tahu ada berapa banyak sila atau dasar negara di Pancasila? Kansal bener banget. Ada 5, itulah kenapa tadi Karyo bawain ceritanya, pakai 5 jari. Dan kelima jari ini saling terkait. Sama seperti sila-sila di Pancasila, saling terkait untuk membantu kita hidup lebih nyaman di bumi Indonesia ini. Jadi satu sama lain ini saling membantu. Nanti kalau kita bisa nyaman, maka kita akan merasa tenang hidupnya. Jadi tinggal mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang Karyo mau tanya, siapa di sini yang punya gadget sendiri? Ada? Ada yang punya gadget sendiri? Punya handphone sendiri, handphonenya bisa kalian pakai untuk main. Punya laptop sendiri, laptopnya bisa dipakai untuk belajar. Ada? Oh, ada nih, Davina, Made Cahya, Paramita juga, terus Hakim juga, wah banyak ya, Revan Ardiansyah juga. Nah, kalau kita punya gadget sendiri, teman-teman, enak nggak? Bisa main, enak ya? Bisa chatting sama temennya. Kalian udah makan apa belum? Gimana kalian ngerjain tugasnya? Udah ya, seru ya. Main juga ya, belajar juga ya. Ada yang suka nonton sesuatu di YouTube? Ada ya? Oh, seru sekali ya. Nah, tapi tahu nggak? Zaman dulu itu tidak ada gadget.
tidak ada handphone, tidak ada laptop. Jadi apa yang membuat orang-orang zaman dulu itu menghibur dirinya? Mereka menghibur dengan baca buku. Sebelum ada buku, ayo, jauh sekali sebelum ada buku, sebelum ada laptop, dan lain-lain. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Mereka, coba baca gerak bibir Kak Aryo ya. Apa itu? Hansa bisa jawab, Hansa. Coba. Jawabannya bercerita. Betul sekali. Terima kasih, Hansa Labibah. Betul sekali. Jawabannya adalah bercerita. Orang-orang zaman dulu itu bisa bercerita untuk menyebarkan informasi atau menghibur. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman pramuka. Kak Aryo itu dulu senang sekali waktu persami. Dulu ada namanya persami, perkemahan Sabtu Minggu. Itu biasanya kalau nggak berkemah di sekolah, kita akan pergi ke bumi perkemahan. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah ketika api unggun mau dinyalakan, kita sudah berkumpul untuk mendengarkan cerita. Nah, kalian tahu, bercerita di dekat api unggun itu yang pertama kali melakukan siapa? Ada yang tahu nggak? Ada sekumpulan orang, satu komunitas, satu suku yang suka melakukan itu. Mereka di pakaiannya ada bulu-bulu binatang. Mereka senang memukul-mukul batu sambil berputar mengelilingi api unggun untuk menari dan bernyanyi sambil diiringi cerita-cerita. Ada yang tahu? Mereka adalah suku asli di benua Amerika. Wah, ada yang tahu nggak? Wah, udah ada yang ngangguk-ngangguk tuh mulutnya, udah ada yang jawab tuh. Betul, mereka adalah suku Indian. Nah, suku Indian itu adalah suku asli di benua Amerika. Dulu sih namanya bukan Amerika dikenalnya, dulu namanya belum tahu apa. Kemudian ada seorang penjelajah namanya Amerigo Vespucci. Nah, dia datang ke sana dan akhirnya benua itu dinamakan untuk mudah dikenali benua Amerika, nama pulau besarnya. Nah, sekarang Kak Aryo akan bercerita tentang sebuah cerita yang sudah bertahun-tahun diceritakan di sana. Cerita tentang bagaimana mendongeng di dekat api unggun itu berasal. Di mana cerita itu dulu bermula, kemudian banyak dilakukan oleh teman-teman pramuka. Teman-teman pramuka di seluruh dunia. Oke? Nah, tapi di sini Kak Aryo juga butuh bantuan kalian. Siap? Sama seperti tadi. Ceritanya akan Kak Aryo ceritakan. Tapi, kalau nanti kalian mendengar Kak Aryo mengucapkan beberapa kata, maka kalian akan melakukan sesuatu. Siap ya? Misalnya gini. Kalau kalian mendengar Kak Aryo atau Yanda Ayo mengucapkan ketua suku, dengar ya, ketua suku, maka kalian akan membuat tangan kalian begini, terus diletakkan di dada, kemudian bilang begini, how. Ya, jadi kalau kalian mendengar Kak Aryo mengucapkan ketua suku, maka akan langsung begini, terus bilang how. Oke. Nah, itu kebiasaannya ketua suku di suku Indian. Kalau ada yang bilang ketua suku, how.
Bisa? Oke. Kalau bahasa Inggrisnya itu chief ya, chief. Ketua suku itu chief. Chief how. Jadi kalian akan diselimuti oleh kulit bison tebal sekali. Di sini ada ikat kepalanya, kemudian ada bulu-bulu elang yang tinggi-tinggi. Kemudian kalian di sini pakai kalung manik-manik dari batu. Kemudian kalau sudah berpakaian seperti itu, kalian jadi ketua suku. Kalau mendengar kata-kata itu disebutkan, maka kalian langsung refleks sebagai seorang pemimpin atau ketua suku, kalian akan bilang, how. Oke, kita coba ya. Ketua suku. How. Wah, Ari keren banget. Made Cahya juga. Made Cahya kurang tangannya nih. Oke, nah yang berikutnya. Kalau kalian mendengarkan kata matahari, maka tangannya yang tadi begini, dibalik, kemudian digerakkan. Nah, ini matahari. Oke. Kalau kalian mendengarkan kata bulan, maka tangan yang seperti ini jadi matahari, diletakkan ke sini, ini bulan. Kalau mendengar bintang, maka tangan ini begini. Nah, ini bintang. Oke, kita tes ya. Siap? Ketua suku. How? Matahari. Bulan. Bintang. Oke. Siap, sekarang Kak Aryo akan acak urutannya. Cepat-cepatan ya. Bintang. Matahari. Bulan. Bintang. Ketua suku. Luar biasa. Oke, kita mulai ceritanya. Siap? Pada zaman dahulu, di dataran Amerika, di antara padang pasir dan batu-batu karang yang besar-besar sekali, ada satu perkampungan Indian. Pada zaman dahulu itu, tidak ada matahari. Wah, udah ada yang melakukan. Kok yang lain diem? Tidak ada matahari, tidak ada bulan, dan tidak ada bintang di langit-langit. Matahari, bulan, dan bintang itu disimpan di dalam sebuah kotak kayu oleh seorang kepala suku. How? Sang kepala suku itu, how? Dia adalah seorang yang pemberani. Dia memimpin satu suku Indian yang besar sekali. Karena kepala suku itu menyimpan matahari, bulan, dan bintang di dalam sebuah kotak. Jadi setiap hari hanya ada gelap sekali di mana-mana. Kalau kepala suku itu mau, baru dia mengeluarkan matahari. Supaya terang sedikit dan para penduduknya bisa mencari makanan. Nanti dimasukkan kembali ke dalam kotak. Jadi suka-suka dia, suka-suka si kepala suku. How? Tapi kalau dia lagi tidak mau, maka tidak dikeluarkan matahari, bahkan bulan dan bintang tidak dikeluarkan. Karena kepala suku itu merasa senang memiliki semua itu.
Dia merasa yang paling kuat, yang paling berkuasa. Jadi disimpan sendiri semuanya. Nah, berganti tahun, kepala suku itu memiliki seorang anak. Anaknya cantik sekali. Dia senang. Oh, lucu banget tadi Kansa. Coba gimana tadi Kansa kalau cantik? Oh iya, cantik sekali. Anaknya cantik sekali. Dan ketika dia tersenyum sedikit, gimana senyumnya? Coba dong, aku mau lihat senyumnya. Dan kalau dia tersenyum sedikit, sang kepala suku, oh, jadi merasa ikut senang. Dia jadi ikut tersenyum. Dia merasa, wah, kenapa aku jadi ikut merasa senang ya? Melihat anakku ini tersenyum senang. Oh, oh. Nah, setiap kali anaknya itu tertawa, sang kepala suku, oh, juga merasa senang dan ikut tertawa. Wah, kenapa ya aku jadi ikut merasa senang? Merasa ikut tertawa kalau ada anakku ini tertawa. Nah, berganti tahun dan berganti tahun, anak kecil itu tumbuh besar. Dan dia sudah mulai berani keluar. Berani keluar dan dia bertemu dengan penduduk-penduduk yang lain. Nah, coba. Yanda, ayo mau tanya. Menurut kalian, kalau penuh dengan kegelapan, apakah kita bisa melakukan banyak hal? Bisa mencari makanan, bisa menanam buah-buahan, sayur-sayuran atau padi, atau mencari hewan buruan pada zaman dulu, suku-suku Indian itu? Tidak. Jadi kalau sering gelap, apakah penduduk di luar kemahnya kepala suku itu bisa hidup berkecukupan, bisa punya makanan banyak? Jadi menurut kalian, apa yang akan ditemukan sama si anak perempuan kepala suku ini ketika dia ketemu dengan penduduk yang lain? Dia akan melihat apa? Penduduk-penduduk yang seperti apa? Siapa yang mau jawab? Oh, Paramita, coba ya. Gimana Paramita menurut kamu? Dia akan melihat apa? Beli kasihan dari warga-warga sekitaran situ. Akan kasihan ya. Memang kondisinya kira-kira seperti apa? Kesusahan untuk mencari makan atau Betul itu, tapi sudah betul. Karena susah mencari makan, jadi pasti kondisinya tidak baik ya. Jadi anak perempuan itu akan kasihan, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ada yang punya pendapat yang lain? Terima kasih, Nanda Paramita. Ada yang punya pendapat lain? Siapa kira-kira? Coba, boleh raise hand langsung, kemudian lambai-lambai. Oh, Dava. Coba Dava. Gimana Dava? Menurut kamu, apa yang akan dijumpai, Dava? Gimana, Dava? menjumpai makhluk lain. Makhluk lain. Apakah mereka akan baik-baik aja karena tidak mendapatkan makanan? Tidak. Tidak ya. Wah. Kalau nggak ada
apa hidup nanti meninggal kelaparan? Iya, bisa jadi ada yang meninggal kelaparan ya. Betul, 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 betul. Nah, itu yang terjadi ketika anak perempuan itu keluar, dia menemukan kondisi yang tidak menyenangkan. Kasihan sekali. Semua suku-suku Indian, para penduduknya, hidupnya tidak baik. Dia bertanya, kenapa? Diceritakanlah, karena tidak bisa mendapatkan makanan, tidak bisa berburu, tidak bisa bercocok tanam, karena tidak ada cahaya. Nah, akhirnya dia pulang kembali ke tendanya. Kepada ayahnya, sang kepala suku, dia meminta, ayah, bolehkah aku meminjam bintang-bintang? Gimana tadi bintang? Bolehkah aku meminjam bintang-bintang? Awalnya ayahnya tidak mau meminjamkan, tapi kemudian anak perempuan itu tersenyum dengan manis sekali. Bolehkah aku meminjam bintang-bintang? Melihat itu ayahnya jadi merasa senang. Dan karena dia diminta dengan perasaan senang, tidak marah-marah, dia kemudian membuka kotaknya dan mengeluarkan bintang-bintangnya. Dan ketika diserahkan, bintang-bintang itu kemudian dilempar keluar tenda dan dia melayang tinggi ke langit. Bintang-bintang itu kemudian bertebaran di langit dan memberikan cahaya meskipun sedikit. Penduduk mulai merasa senang, tapi cahayanya belum cukup. Anak perempuan itu kemudian bilang lagi kepada ayahnya, bolehkah sekarang aku meminta bulan? Nah, ketika ayahnya mendengar itu dan melihat anaknya meminta sambil tersenyum, dia berpikir, oh mungkin ini akan membuat anakku jadi lebih merasa senang nih. Dia ambilkan bulan dari kotak dan diberikan kepada anaknya. Anaknya mengambil dan langsung dilemparkan keluar tenda dan terbang ke langit. Bulan itu memberikan cahaya lebih bersama dengan apa ini? Bintang. Tapi ternyata belum cukup. Kemudian, apa yang diminta oleh anak itu kepada ayahnya terakhir kali? Wah, Made Cahaya betul sekali. Dia meminta matahari. Kemudian dia meminta sambil tersenyum. Bolehkah aku meminta matahari? Diberikanlah matahari kepada anaknya. Diambil dan dilempar keluar tenda. Dan matahari itu langsung melayang dan berada di tempatnya dengan megah sekali. Matahari, bulan, dan bintang. Dan semenjak saat itu, matahari, bulan, dan bintang memberikan cahaya yang cukup sekali kepada penduduk di suku Indian itu. Dan mereka jadi lebih merasa senang. Awalnya, kepala suku rasa marah karena dia kehilangan semua yang sebelumnya dimiliki. Dia mau menghukum para penduduk. Tapi kemudian dia melihat para penduduk berteriak kesenangan, bersorak gembira, dan tersenyum cerah. Dan hal itu ternyata menular. Para penduduk merasa senang, dan kepala suku jadi merasa senang. Dan karena dilempar,
Matahari terus berputar. Bulan juga terus berputar. Dan bintang juga terus berputar. Dan mereka bergantian. Ada yang menyinari di waktu siang, dan ada yang menyinari di waktu malam. Nah, itu tadi cerita asal mula kenapa bisa ada matahari, bulan, dan bintang. Itu tadi cerita dari Indian, dari suku Indian. Dan cerita itu diturunkan, diceritakan di saat api unggun menyala. Dan Kak Aryo mempelajari dan mendengar cerita itu juga saat api unggun menyala. Diturunkan kepada Kak Aryo, kepada Yanda Ayo. Gitu. Nah, dari cerita itu sebenarnya mengingatkan Kak Ayo bahwa orang tua itu harus menjaga anaknya, memberikan perlindungan kepada anaknya. Kalau anaknya sedang merasa sedih, harus diajak komunikasi, harus dihibur agar merasa senang. Dijaga seperti kepala suku yang tadi. Nah, itulah kenapa hari ini kita juga merayakan Hari Perlindungan Anak Sedunia. Nah, tapi Yanda Ayo juga mau mengingatkan kepada nanda-nanda semua, kalau kita merasa senang nonton film atau video lewat handphone atau lewat laptop, main gamenya juga, jangan lupa untuk selalu dibatasi waktunya. Jangan terus-terusan, jangan sepanjang hari, karena tidak bagus juga untuk mata. Jangan nontonnya gelap-gelapan. Jangan nonton yang sekiranya, wah, ini tidak sesuai nih, ini terlalu dewasa nih, ini kayaknya aku tidak terhibur deh, atau aku tidak belajar sesuatu deh dari ini. Gitu. Jadi kita juga harus bisa cerdas untuk membatasi apa yang kita tonton atau apa yang dimainkan. Oke? Nah, ingat waktunya juga ya, jangan lama-lama, karena kalian harus banyak bergerak biar sehat, biar bisa mempergunakan tangannya, kakinya, tubuhnya, semuanya. Jangan lupa olahraga di luar ruangan, oke? Kena matahari, bermain bersama teman, bermain kejar-kejaran, dan lain-lain. Seperti tadi kelima sahabat, lari-lari, lompat-lompat, manjat-manjat, main sembunyi, dan apapun. Karena itu lebih menyenangkan. Begitu cerita dari Yanda Ayo hari ini untuk teman-teman pramuka siaga semuanya. Nah, sekarang Yanda mau memanggil Bunda Novi. Yuk, semuanya kita tepuk tangan dulu untuk Kak Ayo atas ceritanya. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih Kak Nanda Ayo. Hebat. Seru ya mendengarkan cerita ternyata. Tadi Bunda memperhatikan nih Nanda Ayo selama bercerita nih. Adik Ananda-nanda semua ada yang sambil tersenyum, sambil mengikuti pergerakan kode-kode yang diberikan Nanda Ayo. Mereka mendengarkan seksama loh, mengikuti sambil tersenyum. Ada tadi siapa ya? Ketika melihat ke langit dia langsung lihat ke atas. Wah, berarti imajinasinya ketika mendengarkan cerita juga dilakukan ya, membayangkan apa sih yang terjadi di cerita ya Nanda Ayo ya? Bener, seru banget ya. Aku juga lihat loh tadi, bahkan sudah banyak yang langsung melakukan karena seperti sudah hafal ceritanya, padahal baru aku ceritain. Aku Iya. belum bilang bulan, sudah langsung begini. Aku mau bilang matahari,
udah langsung begini. Aku mau bilang bintang, udah langsung begitu. Wah, konsentrasinya memang luar biasa. Kayak tadi tuh aku lihat Davina Ratu tuh. Wah, cepat banget gerakannya. Wah, tepuk tangan untuk Davina dong. Wah. Ya, jadi berarti itu menunjukkan ya Nanda Ayu, berarti siaga-siaga kita itu daya tangkapnya cepat ya, terus semangatnya tinggi, terus Betul. kemudian mereka mau nih seru-seru bareng. Makanya berkumpul hari ini di Dongeng Siaga seru selalu. Jadi jangan lupa sebagai pramuka siaga harus selalu menjaga semangatnya. Ya Nanda semua ya. Wah. Nah, sebelum mengakhiri sesi hari ini, nih Yanda, Bunda juga mau memberikan kuis nih. Dan Wah, siapa yang ada bisa hadiahnya dong. Ada dong. Wih. Siapa yang bisa menjawab kuis ini dengan benar, nanti akan dikirimkan cindramata atau gift dari Pramuka Indonesia. Setuju ya? Setuju banget. Oke. Yanda kira-kira mau memberikan pertanyaan nggak? Wah, boleh. Aku Boleh. mau kasih pertanyaan. Aku satu aja tapi pertanyaannya ya. Oke. Oke. Siap. Peraturannya gimana tapi Bunda Novi? Semuanya Yang bisa jawab mereka harus melakukan apa sampai nanti disebutkan namanya, gimana? betul. Nah, untuk saat ini berarti reaction-nya dinonaktifkan dulu. Oh Yang iya. sedang raise hand sekarang dinonaktifkan dulu, dimatikan dulu supaya Bunda dan Yanda melihat turun dulu nih semuanya. Oke ya. Bunda akan meminta bantuan Nanda admin nih di operator untuk melihat siapa yang pertama kali raise hand ya. Boleh dibantu Yanda Hori dan juga Yanda Ardo ya. Ayo coba dinonaktifkan dulu reaksinya. Bunda masih melihat nih. Semuanya harus bersih layarnya ya. Oke. Jangan raise hand dulu ya, teman-teman. Ya, Nanda siaga semua harus taat peraturan. Oke. Ya, sepertinya semuanya sudah menonaktifkan dan menurunkan simbol tangannya di layar. Oke. Nanda, ayo siap-siap pertanyaannya ya. Siap. Oke. Lia Masa Huset, maaf. Coba turun dulu, tidak ada yang mengaktifkan dulu ya. Belum mulai ya. Pertanyaannya belum disebutkan. Nanti setelah pertanyaannya disebutkan, Bunda akan menghitung nomor 1, 2, 3 dan yang muncul pertama setelah hitungan ketiga itu yang akan dipanggil. Siap? Oke. Pertanyaannya adalah... Sebentar, Yanda. Ini masih pada naik nih. Itu lagi ngetes. Oke, sedang ngetes nanti ya. kita akan lihat setelah hitungan itu aja. Jadi yang duluan sudah raise hand nanti akan tidak akan dipanggil, ya. Nggak dipanggil, yang duluan ya. raise hand malah kehilangan peluang untuk menjawab. Betul. Ya. Kita seperti biasa, anak pramuka kan tertib dan taat peraturan. Oke. Silakan Yanda, ayo. Pertanyaannya adalah dari cerita yang kedua, Nanda coba kasih tahu ke aku dan Bunda Novi, menurut kalian ceritanya bagaimana sih? Kalian merasakan apa? Terus kalian dapat apa dari situ? Gitu. Silakan. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Wah, semua nampaknya banyak banget nih. Layarnya berubah terus dari tadi. Oke, kalau begitu Bunda akan panggil perwakilan Siaga Berani Darel Kayana. Coba di spotlight. Nanda Hoir dibantu dan Nanda Ardo. Wah, susah nih ditangkap nih. Coba sebentar ya, kita kasih waktu. Darel Kayana. Tadi ada kok. Atau kita aktifkan dulu. Darel. Sayang sekali ya, kita hanya di layar, tapi keseruannya berasa sih ya. Yanda, ayo ya. Darel, coba di-unmute sendiri, bisa nggak Darel? Tadi masih ingat pertanyaannya,
Dari dua cerita yang sudah disampaikan oleh Yanda Ayo, kira-kira menurut kalian bagaimana? Perasaan kalian, ceritakan apa yang kalian dapatkan setelah mendengarkan cerita tadi. Ya, Yanda Ayo ya? Ya, betul sekali. Sudah ada Darelnya? Sebentar, mana Darel? Tes, tes, tes. Oke, sudah bersuara. Thank you Darel. Berarti Yanda Khoril bisa tolong dibantu di spotlight? Sudah ya? Sudah ada. Oke. Halo Darel. Halo. Wah, Darel di Jakarta Selatan, Lebak Bulus. Wah, kelas berapa Darel? Kelas 4 ya? Ya. Oke. Boleh dijawab pertanyaannya? Ceritanya bagus dan Perasaan Darel ketika mendengarkan bagaimana? senang. Senang. Oh, senang. Senangnya kalau boleh tahu karena apa? Karena Apa ya? Apa yang menarik dari cerita tadi kalau menurut Darel? Yang paling seru yang mana sih? Bagian mana? bagian matahari. Oh, cerita kedua ya. Bagaimana? Coba masih ingat kodenya? Kalau matahari? Oh, ini lagi dipegang ya handphonenya? Oh iya, betul. Bulan Bulan? Gimana bulan? Matahari? Bintang? Woi. Lulus semuanya. Berarti menangkap cerita dengan sangat baik. Betul. Baik. Tepuk Terima kasih, tangan dulu Darel. untuk Darel. Sebentar Darel. Oh ya Darel nanti boleh minta bantuan. Kirimkan alamat di chat ya. Ya. Minta bantuan Bunda dan Yanda kirimkan alamatnya kepada kami di chat ya. Biar nanti di-record sama Yanda admin kita atau operator kita. Ya. Oke? Ke host ya, Darel. Boleh Jangan ke host. everyone. Ya. Ke Bunda boleh deh. Ke Bunda ya. Darel tahu caranya? Minta bantuan Yanda dan Bunda di rumah ya. Alamat lengkap. Oke? Oke. Senang Terima kasih, sekali Darel. punya Pramuka Siaga seru selalu yang pemberani ya, Yanda Ayo. Oke. Sekarang kita pertanyaan kedua. Nah, karena kita memperingati hari kelahiran Pancasila hari ini, pastinya semua Nanda Siaga tahu dong kelima sila tadi tuh yang kata Kak Ayu ada 5 sila seperti 5 jari, itu apa saja? Bunda mau minta salah satu dari Pramuka Siaga hari ini membacakan secara lengkap ya. Sebentar, tapi kan belum dihitung 1, 2, 3. Jadi turun dulu. Nanti Bunda akan panggil atau Kak Ayo yang mau manggil, Nanda Ayo yang mau manggil. Apa Bunda aja. Oke. Ya, membacakan kelima sila Pancasila secara utuh dan lengkap di depan teman-teman Pramuka Siaga. 1, 2, 3. Semuanya tunjuk tangan. Wah, banyak. Oke, Bunda akan panggil ya. Sebentar, Bunda akan panggil Sinarsi Sultan. Boleh di-unmute? Wah, sudah berpakaian lengkap Pramuka Siaga dengan kacu, kerudung, dan seragam coklatnya. Bangga ya jadi Pramuka Siaga Indonesia ya. Yuk, Sinarsi Sultan itu nama Nanda atau siapa? Bukan handphone Bunda kan? Dipanggilnya siapa? Boleh di-unmute? Sebentar. Sudah? Tolong di spotlight. Sudah Bunda unmute tadi? Coba tes suaranya. Bunda kehilangan di layar. Ada. Oke. Halo Nanda. Dipanggilnya siapa Nanda? Namanya lucu deh, seru. Rona.
Hah? Rona. Nona. Rona. Oh, Rona. Oke. Rona dari mana? Dari Bogor. Sama dong kita. Dari SD mana? SDN Muara 01. Muara 01 itu di mana ya daerahnya? Di Kecamatan Citerep. Oh, Muara. oke. Lumayan jauh dari kota Bogor ya, Citerep ya. Ya. Oke. Boleh bacakan Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay, tepuk tangan buat Rona di Citerep. Oke. Wah, nah sudah hafal, sudah bisa menyebutkan secara lancar dan lengkap. Selalu ingat ya, Nanda Siaga semua, nilai-nilai Pancasila tadi juga harus dilakukan di keseharian kalian. Ya, betul kan Yanda Ayo ya? Bagaimana kita tadi Yanda Ayo sudah sampaikan di awal bahwa Pancasila itu akan mengatur hidup kita lebih baik sebagai warga negara Indonesia. Nah, oke, berarti Nanda Rona juga tolong bantu chat alamat lengkap ke Bunda ya. Di chat, di private message ya, direct message. Jadi pesannya langsung ke Bunda Novia. Tadi Darel juga Bunda belum lihat nih. Darel, Bundanya tolong dibantu atau Yandanya untuk mengirimkan alamat lengkap melalui chat. Ke WA boleh? WA di chat saja tidak apa-apa dulu. Atau enaknya bagaimana ya nanti? Nggak apa-apa, di chat dulu saja. Dikirimkan nanti Bunda copy dari situ ya. Oke, terima kasih. Terakhir, pertanyaan kuis terakhir. Ya, karena kita hidup bersama teman-teman yang mungkin tidak seperti kita, ada teman-teman tuli ya, teman-teman Nanda semua. Oh ya, kalau membahasakan teman-teman yang tidak bisa mendengar dan berbicara dengan tuli, itu bukan tidak sopan, tapi memang itu sebenarnya sebutan yang bisa diterima ya, Yanda Ayo ya. Ada 2 sebutan, tunarungu dan tuli. Tapi kita tidak apa-apa membahasakan tuli. Jadi ada 2 kode simbol tadi di pertemuan digital atau kepada teman-teman tuli yang diajarkan oleh Yanda Ayo. Yang masih ingat 2 simbol itu apa dan sebutkan artinya, simbolnya seperti apa dan artinya apa, itu akan menjadi pemenang kuis ketiga ya. Paham pertanyaannya? Tadi simbol yang dicontohkan oleh Yanda Ayo kepada teman-teman tuli atau teman-teman ketika berkumpul secara digital. 1, 2, 3. Oke. Bunda akan panggil. Oh my gosh, ini banyak sekali teman-teman. Sebentar ya. Oke, Bunda akan panggil siapa tadi yang tunjuk tangan? Mana simbolnya Bunda? Oke, Bunda akan panggil Aisyah. Bunda unmute dulu ya. Aisyah. Hai, salam pramuka Aisyah. Dari mana, SD mana, dan dari daerah mana? Dari kota Depok. Oke, Depok berdekatan dengan Bogor ya. Oke, dari sekolahnya apa, Aisyah? SDN Anyar 1 Depok. Oh oke, SDN hanya 1 Depok. Baik, tadi apa simbolnya tadi yang diajarkan oleh Yanda Ayu? Kalau begini apa itu artinya? Menyapa orang. Bertepuk tangan ya. Bertepuk tangan. Betul. Terus yang satu lagi? Artinya apa itu? Terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk Nanda Aisyah.
senang sekali. Bunda yakin semua juga pasti ingat ya apa yang sudah ditanyakan hari ini oleh Yanda Ayu maupun Bunda. Hanya kesempatan saja yang mungkin masih terbatas. Nanti di lain waktu, Pramuka Siaga Seru selalu yang bersemangat dan berani pasti harus selalu mencoba berinteraksi di setiap sesi yang diadakan oleh Yanda dan Bunda Pramuka Indonesia. Senang sekali bisa bersama hari ini. Mungkin jadi kita sudah ada 3 pemenang ya. Tadi Darel, ya, yang kedua Aisyah, dan satu lagi Rona dari Citerep. Oke, masih Bunda tunggu alamatnya, tolong di chat ke Bunda. Atau mungkin Bunda boleh minta bantuan kakak admin nih. Apakah jalan terbaiknya juga memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk memberikan alamat mereka ya. Karena nampaknya nih semua di chat belum bisa mengirimkan alamatnya ya. Tapi kita sudah tahu pemenangnya ada Darel dari Lebak Bulus tadi, Jakarta. Kemudian Rona dari Citerep. Dan Aisyah dari Depok. Oke, Bunda bacakan ya untuk Darel, Rona, dan Aisyah. Ada nomor telepon yang sudah di-share di chat. Tolong dicatat 0812 95 902 452. Alamat bisa dikirimkan melalui chat WA di nomor tersebut ya. 0812 95 902 452. Catatan untuk Darel, Aisyah, dan Reno tadi. Reno. Panggilannya Rona, maaf. Rona. Sudah ya dicatat nomor teleponnya? Sudah dicatat nomor teleponnya, bisa menghubungi sekarang juga atau nanti setelah sesi ini kepada perwakilan Kuarnas Gerakan Pramuka. Atau nanti Yanda dan Bunda bisa menghubungi juga direct message melalui Instagram Kuarnas Gerakan Pramuka ya. Itu cara mudahnya ya, supaya bisa diatur oleh panitia nanti. Baik, rasanya cukup sekian untuk Dongeng Siaga Seru selalu pagi ini. Yanda Ayu, ada terakhir pesan yang ingin disampaikan? Tidak ada sih. Aku paling mau bilang kalau teman-teman sebagai anak-anak jangan lupa untuk selalu merasa senang ya. Kalian punya hak untuk bermain, kalian punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kalian punya hak untuk dilindungi. Ya, tapi juga jangan lupa membatasi diri, mengakses gadgetnya untuk nonton, main hanya di gadget. Kalian juga berhak dan harus bermain fisik keluar rumah, di dalam rumah. Jangan hanya mempergunakan matanya aja untuk main ini nih. Oke? Boleh sih, boleh, tapi dibatasin ya waktunya. Begitu. Oke, terima kasih Yanda Ayu. Semoga Anda semua ingat yang sudah pesan dan nilai cerita dari yang sudah disampaikan oleh Yanda Ayu. Ingat, keluarga seru selalu. Dan kebaikan bersama ya. Foto bersama dulu. Ya, Tidak ada yang keluar berarti. Nama saya Halo. Udah gue.
Oke. Mati aja. Halo. Oke, setelah semuanya menyampaikan salam. Terima kasih atas kehadiran para Nanda Siaga seru selalu pagi ini. Bunda rasa semuanya belajar banyak pagi ini dan Bunda rasa ini bukan pertemuan pertama. Nanti akan ada sesi-sesi mendongeng selanjutnya bersama para Bunda dan Yanda lainnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Salam pramuka, salam siaga, salam semangat. Sampai jumpa. Terima kasih sama-sama Hakim. Senang bertemu di layar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Semangat ya. Sehat-sehat selalu Pramuka Siaga Indonesia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan keluar dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih, Bunda. Sama-sama. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Bunda, ini udah selesai. Sudah selesai. Sampai ketemu lagi kesempatan lainnya nanti. Assalamualaikum. Silakan meninggalkan Bunda. ruangan pertemuan dongeng hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Salam pramuka. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum saja. Assalamualaikum. Karena lift meeting. Bu, sama saya mau Bu. Assalamualaikum, Bunda Novi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau nggak masuk hotel? Sampai ketemu lagi, Bunda. Assalamualaikum. Ya, yuk. Kita lift. Kita lift. Ini siapa? Ini gimana caranya, Liv? Nah, dulu sabar. Kita lift. Keluar aja. Keluar. Sampai ketemu lagi, Bunda Novia. Bye. Bye. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu Anggi. Assalamualaikum. Oke, Bunda. Waalaikumsalam. Bunda Novia, terima kasih. Sama-sama Naura Jasmine. Ya, silakan. Bunda juga izin live ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Oh, di rumahnya nih. Halo semua. Halo. Tanya dong, bagaimana? Cuma kayak mana ini? Iya. Tekan live, tekan live. Dengar mikir. Jam 12 Ya. lah. Oh, lama. Robot aku kok. Ini masih ada nih. Bye semua. Bye semua. Kirim ke grup kawan rumah. Sini Pak. Jamu kudu main pentingan ke memu. Tapi Kira kapan masih kah? Kirimannya dari tulisan kamu. Kirim kan kurang. Biar HP-nya? dia